Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya,
Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, sekalian ustadz, para santri yang penuh kemuliaan dan rahmat pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat oleh Allah untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah mentadaburi Al-Qur'anul Karim yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barusan dibacakan oleh Ustaz Tohan surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17 dan surat Al-Furqan ayat 24 sampai ayat 26. Di sini kita berbicara tentang surganya Allah dan siapa-siapa saja ya yang kelak akan mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ini bersifat mutasyabihat. Kita diperintahkan untuk yakin atas adanya surga walaupun kita belum pernah merasakannya, belum pernah bisa kita bayangkan keadaan surga di dunia, belum pernah. Nah, cuman Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita saatnya kita duduk di majelis ta'lim seperti ini, di majelis ilmu seperti ini, maka kita mendapatkan taman-taman surganya Allah, min riyadil jannah. Ya, kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan jiwa. Nah, ketenangan ini proses menuju surganya Allah yang sesungguhnya. Ali Imran ayat 14 sampaikan di sini. Al-Fakir ulang bacanya, mohon diperhatikan supaya kita semua mendapatkan rahmat. A'udzu minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamatil wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, disebutkan sini perempuan. Dunia ini kan lambangnya wanita secara hakikat. Apalagi sampaikan kemarin saat Rasulullah diteriakin oleh wanita tua, ya, saat Mi'raj, ya, dilambangkan oleh Allah wanita tua. Setelah bertanya pada Sayyidina Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, itu adalah dunia ya Rasulullah. Ini dunia ini wanita. Dikasih gambar pada kita, bisa melalaikan kita jika kita tidak berupaya untuk menyandingkan dengan amal soleh kita. Ya. Ya qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum, katakanlah maka aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu. Illazina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridha Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah gambarkan surga di bawahnya sungai-sungai. Ya, kita tidak bisa membayangkan seperti mungkin di persawahan bawahnya ada sungai-sungai. Tapi menurut pemahaman kita, ya boleh-boleh saja di mana tempat itu tenang untuk kita, yaitu dikatakan Allah itu surga, gitu ya. Pemahaman kita supaya mudah oleh Allah. Maka surga di bawahnya ada sungai-sungai. Sungai apa itu? Sungai madu, sungai susu, sungai arak. Ya, Allah sampaikan seperti itu.
Ya. Kemudian mereka kekal di dalamnya. Ya, kekal kenapa? Karena amal soleh mereka. Nah, ciri-ciri orang bertakwa, ya, ciri orang yang masuk surganya Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, ya, berhati-hati dalam berkata-kata, berucap, ya, berhati-hati dalam melangkah, bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina azabannar. Ya, orang berdoa, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami benar telah beriman. Beriman ya maksudnya bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersabar atas ujian Allah. Tahu ya kalau ada akhir buruk dan baik, maka dia tahu dia memilih hal yang baik. Ya. Ya, ini mungkin mudah disampaikan, sering menyampaikan gampang gitu ucapkan. Tapi dalam meraihnya itu tidak mudah. Ada saja tipuan-tipuan syaitan yang kita dengar, ada saja kesenangan sejenak yang kita mau rasakan itu, sehingga karena merasakan sejenak itu kita lupa kepada Allah. Ya, maka berdoa seperti ini, selamatkanlah kami dari azab neraka. Selalu itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa pamungkas yang selalu kita ucapkan. Kita harapannya surga Allah. Siapa yang tidak mau surganya Allah? Kadzab, pasti kita mau surganya Allah Ta'ala. Ya, walaupun kita beramal soleh mengharapkan keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu ada di sampingnya surganya Allah. Ada kasih sayang Allah, ada pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Ya. Was-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ini ya, jadi cirinya ini. Ya. Juga orang-orang yang sabar, benar, taat dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Nah, kita ini bangun enggak kita pada akhir malam? Akhir malam itu jam berapa? Kalau di Bali, jam 4 itu akhir malam itu. 4:30 itu menuju akhir malam. Ya, menjelang awal subuh itu adalah akhir malam. Orang yang bermohon ampun kepada Allah, bertobat pada akhir malam, itulah calon penghuni surganya Allah. Begitu mudah, bukan suruh kita sholat semalam suntuk, enggak juga. Diambil Allah satu sampel akhir malam jam 4. Ya, kalian pulang di setengah 12, jam 11 ke rumah bisa tidur, udah cukup lama itu. Berapa jam kalian tidur? Bangun jam 4 pasti bisa. Ya. Nah, kemudian Allah sebutkan pada hari itu, kata Allah, penghuni surga itu berseri-seri. Siapa? Orang-orang yang bertakwa itu. Ya. Orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang dimuliakan Allah, orang yang disucikan Allah, orang yang diperjalankan oleh Allah. Ya, ini saya sebutkan beberapa kali, ini masih berkaitan dengan mi'rajnya Rasulullah, karena ada kaitan. Jika kita suci, ya, diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan dijaga daripada penyakit-penyakit hati. Masalahnya di sana, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba itu siapa? Muhammad Rasulullah SAW beserta umatnya. Nah, diperjalankan itu dengan apa? Dengan amalan riyadhah yang selama ini kita lakukan. Apa itu? Yang paling gampang, yang seperti ini. Ini diperjalankan Allah ini. Kita duduk bersama tadabbur Quran ini diperjalankan Allah. Yang di Muzammil 20 itu loh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Loh, kenapa kok ngulang-ulang itu? Diulang bolak-balik, kadang nggak dablek. Apalagi nggak diulang. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah daripada Al-Quran, itu mi'rajnya umatnya Rasulullah. Baca Quran itu mi'rajnya. Artinya setelah itu sholat pastinya. Ya. Terus dzikrullah. Itu satu paket. Ya. Nah, di Furqan 24 disampaikan, Abdullah bin Najim, ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila.
Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahat. Pada waktu itu, pada saat itu, saat sudah terjadinya hisab, dan Allah sudah tentukan fulan atau fulana berada di surganya Allah. Paham ya? Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Allah. Karena pada hari itu, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan secara bergelombang. Ya. Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik yang Maha Pengasih. Itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Allah yang tentukan, Allah yang raja. Ya, segala raja menentukan fulan ini masuk neraka atau fulan ini masuk surga. Ya, itu semua dalam kendali Allah, rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah yang akan menolong orang-orang beriman. Orang-orang beriman loh ya, bukan orang kafir, bukan orang ingkar, bukan orang fasik. Ngerti ya maksudnya ya? Apakah orang ya? Orang-orang beriman bukan orang fasik, bukan orang ingkar yang ditolong, orang beriman. Yang mendapatkan rahmat Allah itu orang-orang beriman, selalu berlaku baik, berbuat kebajikan, bertakwa kepada Allah, sabar, taat, tekun, ikhlas. Ciri-ciri penduduk surga itu seperti itu. Nah, prosesnya memang dari dunia ini, dari kebiasaan kita sehari-hari. Ya. Di Ra'bu ayat 20 sampai 24 ya, disampaikan A'udzu minasyaitonir rajim, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Loh, perjanjian ini apa sih? Ada yang ngerti perjanjian? Seperti apa perjanjian? Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak akan menyembah selain Allah, tidak ragu akan sesuatu yang membuat mudarat dan manfaat, karena semua itu di tangan Allah. Itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, mengikuti Nabi, melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi, melaksanakan puasa seperti puasanya Nabi, melaksanakan zakat seperti zakatnya Nabi, melaksanakan infak seperti infaknya Nabi, bersyukur seperti syukurnya Nabi. Paham ya? Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan seperti silaturahim, takut kepada Tuhannya dan takut pula pada hisab yang buruk. Ya. Ciri-ciri orang-orang masuk surga, ciri-cirinya seperti itu. Orang yang takut pada hisab yang buruk, maka dia menjaga amal solehnya, maka dia menjaga perkataannya, maka dia menjaga hubungan dengan orang lain, maka dia menjaga silaturahimnya. Paham ya? Walladzina sabaru bigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayi'ata ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, ini ya, mendirikan salat, menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Loh, kok disebut terus sih infak dan sedekah? Supaya tidak fawaidul lil musallin. Kemarin kan sudah Afakir sampaikan, celaka orang yang sholat, celaka orang yang berzikir kepada Allah, celaka orang yang sabar, katanya soknya sabar tapi tidak mau infak, celaka, nggak ada guna ya. Dan membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Wa'ala yatawayyadarauna bil hasanati sayi'ata, membalas ya keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar,
Orang itu yang mendapat empat kesudahan yang baik. Apa itu kesudahan yang baik? Tempat kesudahan yang baik, surganya Allah. Ya, tentunya seperti apa yang kita katakan tadi, proses menuju surganya Allah, ada ketenangan jiwa saat ini, ada kepasrahan saat ini. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Ada berserah dirinya hamba kepada Allah pada saat ini. Makanya duduk kita semua ini harus dengan kepasrahan diri kita kepada Allah. Harus. Tidak boleh tertekan dengan urusan dunia dulu. Tadi mi'rajnya Nabi tadi, subhanallazi asra bi'abdihi, disucikan oleh Allah karena Allah Maha Suci. Diteriakkan ya Muhammad, gak noleh Rasulullah. Kenapa nggak noleh? Dapat petunjuk dari Allah. Jangan menoleh ya Muhammad. Ya, maka bertanya Rasulullah, ya Jibril, siapa gerangan? Dia dunia ya Rasulullah. Seperti orang tua yang bongkok badan dan sangat menor. Dunia itu tempat hidup kita. Jalani kepentingan duniamu, tapi utamakan akhiratmu. Raih akhiratmu dengan jalan duniamu ini. Faham maksudnya ya? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu surga Aden, mereka memasukinya bersama orang saleh dan leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Untuk apa? Melayani atas perintah Allah. Ini saat di mana? Di surga. Saat di dunia ada nggak surganya? Ada. Fussilat 30 itu. Itu lagi diulang. Kalau coba saya tanya, ada yang hafal? Nah, ayo. Nah, coba kau ini. Nata, Fussilat 30 apa? Baca. Coba perhatikan. Berapa kali Al-Fakir sampaikan itu? Itu surga yang di dunia. Rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berapa kali tidak hafal? Kenapa kok tidak hafal? Ghairah untuk menghafal tidak ada. Itu surga di dunia. Surga di akhirat itu ini. Surga dunia itu Fussilat 30, Allah turunkan rahmat melalui para malaikatnya Allah dengan membisikkan suatu kata-kata yang indah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absiru, berbahagialah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah persiapkan, Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Disediakan oleh Allah. Maka di Ra'd 23 bukti bahwa Allah mempersiapkannya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kata Allah, ini di asli akhirat nanti, ya, itu surga-surga Aden. Mereka masukinya bersama orang yang soleh, lur, pasangan-pasangan keturunan-keturunan mereka, dengan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Udah melayani orang-orang beriman. Waktu itu turun menjanjikan dengan menebarkan rahmat Allah. Kalau ini sudah melayani, bukti adanya nikmat yang Allah janjikan kepada orang beriman kepada Allah. Ya. Salamun alaikum bima sabartum, katanya. Fa ni'ma uqbaddar. Mereka berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah tempat sebaik-baiknya tempat kesudahan atau surga. Loh, kok dibilang sabar kenapa? Fussilat 30 tadi itu. Orang yang sudah berjanji bersumpah, Tuhanku ini Allah, Rabbku adalah Jalla Jalalu, Allah Ta'ala. Janji, maka summa istaqamu, istiqamah bertakwa di jalan Allah.
Maka Allah turunkan apa? Malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat di sana bersifat rahmat. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lupa. Itu kan sifat lupa, saya tidak apa-apa kalau gitu. Ya bolak-balik bagaimana? Ini ada penambahan buat kita. Di samping Ar-Ra'd 30, tak kasih tambahan Ra'd 23. Biar yakin kamu, inilah kebenaran Quran, sistematika Al-Quran yang benar. Sehingga kita punya keyakinan, wahai anakku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di Az-Zariyat 15 sampai Az-Zariyat 19 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Ya, tempat itu loh digambarkan oleh Allah seperti itu. Mudah kalau dibayangkan, ya semampu kita membayangkannya. Ya. Kemudian akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di surga mereka dapat mengambil apa saja dianugerahkan Tuhannya kepada mereka. Sesungguhnya mereka semua itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia berbuat kebaikan. Faham ya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam, sedikit waktu tidurnya. Maksudnya gini ya, anakku dimuliakan Allah, kau duduk di sini kan sudah mengurangi waktu tidurmu ini. Betul tidak? Kau kurangi waktu tidurmu ini sekarang ini. Nanti pulang jam setengah 12, kamu istirahat, bangun jam 4. Sudah bagus. Di akhir malam kau bermohon kepada Allah daripada kebaikan-kebaikan untuk Allah menurunkan kepadamu. Di waktu malam jam 4 pagi itu, hampir pagi itu. Faham ya? Kalau mau jam 3 bagus, tapi nggak mungkin, kadang-kadang capek besok pagi mau kerja. Jam 4, 1 jam subuh jam 5. Bisa dipahami ya? Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Lu tetap disuruh infak sedekah. Buanglah kepelitan itu. Infak sedekah itu menyempurnakan amal kita selain taubat. Ya, man taba amanna wa amila amalan sholihan wa amila amalan sholihan, termasuk infak, sedekah, berbuat kebajikan, menderma, empati kepada orang lain. Loh, Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Dan di Al-Hajj 23 ya sampai 24 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawir min dahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara, bahkan mereka di dalamnya adalah sutra, gambaran-gambaran dari Allah Ta'ala. Kita diminta meyakininya. Ini mutasyabihat, kita diminta meyakininya. Ya, orang beriman enggak, masa sih? Enggak usah begitu. Orang beriman harus sodakta. Ya, harus meyakinkan, membenarkan. Wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang maha terpuji. Ini apa maksudnya? Diberi petunjuk pada jalan yang baik, diberi petunjuk menuju Allah yang terpuji, jalan Allah, melihat Allah bersama Rasulullah, petunjuk terpuji, petunjuk bersama Nabi, duduk bersama Nabi di surganya Allah,
ya, dan petunjuk ke jalan Allah yang Maha Terpuji untuk memandang Allah Ta'ala. Ya, pernah di Al-A'raf 199. Nah, salah satu terpenting ya untuk muamalah kita supaya surga itu dekat kepada kita. Ya, coba perhatikan apa yang dibacakan. A'udzu minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Tidak duduk bergerumul bersama orang-orang yang membicarakan orang lain, ya, yang menebarkan kebencian dan kedengkian, ya, yang tidak mau berinfak bersedekah, ya, yang selalu ragu akan kebenaran Allah, yang tidak mau bersyukur kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah. Hindari. Jadi kalau bisa kau berdakwah, duduk kamu di sana, duduk. Kalau bisa berdakwah menyampaikan yang hak dan kamu tahan dengan hinaan dan cacian, duduk. Kalau tidak bisa, hindari. Bisa dipahami ya? Insya Allah ya termasuk orang-orang apa? Yang mendapatkan karunia surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah, kebaikan rukuk dan sujud, kebaikan sabar, kebaikan qanaah, kebaikan taat, kebaikan mendengarkan perintah-perintah-Mu dan menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kami untuk memahami Al-Quran ya Allah, melaksanakan perintah Al-Quran ya Allah, menyampaikan isi Al-Quran ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, keberkahan rezeki yang halal, jauh dari yang haram ya Allah. Dekatkanlah yang haram, jauhkan yang haram ya Allah. Dekatkanlah yang halal, jauhkan yang haram ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kesehatan kepada kami ya Allah. Mudahkanlah kami rukuk dan sujud. Mudahkanlah kami rukuk dan sujud ya Allah. Mudahkanlah kami rukuk dan sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.